Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ainul Martia dengan NIM 21129003 akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Tugas utamanya adalah untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu fungsi dari sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Kedua, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. 3. Menjaga suhu tubuh tetap stabil. 4. Mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. 5. Mendukung proses pemulihan luka atau cedera. 6. Membantu stabilitas suhu dan pH tubuh. Selanjutnya yaitu organ dalam sistem peredaran manusia. Terdapat pada gambar di samping terlihat bahwa ada 3 organ dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik dan 2 serambi. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu yang pertama ada arteri. Arteri, pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau arteriol yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Yang kedua ada vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh vena besar atau vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Yang ketiga yaitu darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi: yang pertama, plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Yang keempat, keping darah atau trombosit dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Selanjutnya, mekanisme sistem peredaran darah manusia.
Sistem peredaran darah manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui pulmonis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua yaitu sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan akan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lainnya, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya terganggu. Kondisi ini lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius. Gangguan sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh kelainan atau gangguan genetik maupun penyakit tertentu seperti diabetes. Berikut ini adalah beberapa macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, kedua sumbatan pembuluh darah arteri, 3 penyakit jantung koroner, 4 gagal jantung, 5 aneurisma aorta, 6 gangguan irama jantung atau aritmia, 7 henti jantung, 8 shock, 9 kelainan otot jantung atau lemah jantung, 10 penyakit arteri perifer, 11 emboli atau trombosis vena dalam, 12 penyakit jantung bawaan. Gangguan pada sistem peredaran darah merupakan kondisi berbahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak segera diobati, kondisi tersebut dapat menimbulkan komplikasi serius, misalnya kerusakan organ dan bahkan kematian. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk menjaga kesehatan, terutama sistem peredaran darah dengan cara menerapkan pola hidup sehat, seperti berolahraga secara rutin, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, membatasi asupan garam dan lemak, serta tidak merokok, dan menjaga berat badan tetap ideal. Sekianlah penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.